Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Wulandari, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah menulis faktual, serta teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai artikel berita. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gracia Maduri. Perkenalkan, saya PM Elisa Sofi. Perkenalkan, saya Rizky Parmainsari. Perkenalkan, saya Maura Jasapiani. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel berita. Artikel berita adalah tulisan yang menyampaikan informasi faktual tentang peristiwa atau kejadian terbaru. Artikel ini disusun berdasarkan prinsip 5W+1H. What apa, here di mana, when kapan, how siapa, why mengapa, dan how bagaimana. Supaya informasi yang diberikan lengkap dan akurat. Tujuannya adalah untuk menginformasikan masyarakat tentang hal-hal penting secara objektif, sehingga pembaca dapat memahami apa yang terjadi tanpa adanya interpretasi pribadi dari penulis. Fakta dalam berita menjadi elemen utama yang harus diprioritaskan. Fakta tersebut harus diperoleh dari sumber yang akurat, seperti laporan resmi, penelitian, atau saksi langsung. Penulis berita juga dituntut untuk menyampaikan fakta secara jelas dan komunikatif, agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Dengan bahasa yang lugas, artikel berita dapat menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, tanpa kehilangan keakuratannya. Penulisan artikel berita berkaitan erat dengan kemampuan menulis faktual. Artikel berita yang berbasis fakta mampu meningkatkan kepercayaan pembaca terhadap informasi yang disampaikan. Nah, selain itu, penulis yang sistematis dan terstruktur membuat artikel lebih relevan dan bernilai, dengan fokus pada kebenaran dan keobjektifannya. Artikel berita tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga sebagai alat edukasi yang mampu mendukung pembaca untuk memahami peristiwa dengan baik. Nah, hubungan antara menulis faktual dan berita saling terikat, karena artikel berita yang baik didasarkan pada fakta-fakta. Nah, fakta di sini artinya seperti data atau pernyataan dari ahli yang membuat artikel yang dibuat dapat dipercaya. Penulis harus menyusun fakta secara sistematis agar menarik dan meningkatkan kepercayaan para pembaca. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Unsur-unsur penting dalam menulis artikel berita. Nah, dalam menulis artikel berita, ada 7 unsur penting yang harus kita perhatikan dalam menulis artikel berita. Yang pertama adalah judul. Nah, judul yang kita buat itu harus menarik perhatian pembaca, singkat, jelas, dan mencerminkan isi dari berita. Yang kedua adalah menggunakan 5W+1H. Nah, pastikan artikel berita itu mencakup what atau apa, who atau siapa, where di mana, when itu kapan, why itu mengapa, dan who bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini untuk memberikan informasi secara komprehensif. Nah, yang ketiga adalah teras berita atau lead. Nah, dalam hal ini, teras berita itu adalah paragraf pembuka yang menjawab 5W+1H secara ringkas, kemudian memberikan gambaran inti mengenai berita kita. Yang keempat adalah isi berita atau body. Nah, dalam hal ini menjelaskan lebih rinci tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam berita. Kemudian menyertakan fakta, data, dokumen, atau sumber kutipan dari sumber-sumber terpercaya. Yang kelima adalah fakta dan data. Nah, informasi itu harus berdasarkan fakta yang akurat dan terbukti kebenarannya. Yang keenam adalah sumber berita. Nah, kita harus mencari narasumber atau dokumen-dokumen pendukung berita. Yang ketujuh adalah penutup berita atau tail. Nah, ini memberikan kesimpulan atau informasi tambahan yang berfungsi sebagai penambah dalam topik berita yang akan kita buat.
Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Adapun langkah-langkah dalam menulis artikel berita. Nah, yang pertama kita menentukan topik terlebih dahulu. Kita memilih peristiwa atau isu yang sedang ramai diperbincangkan dan penting untuk disampaikan kepada pembaca. Pastikan topik yang dipilih ini menarik dan relevan dengan keadaan saat ini. Kemudian yang kedua itu kita mengumpulkan informasi, yang dimana cara kita mengumpulkan informasi ini dengan terjun langsung ke tempat kejadian. Misalnya kita mewawancarai orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kemudian kita bisa juga mendokumentasikan kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal penting yaitu 5W plus 1H. 5W plus 1H ini terdiri dari what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat, where, di mana peristiwa ini terjadi, when, kapan peristiwa ini terjadi, why, mengapa peristiwa ini terjadi, how, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka berita. Nah, dalam artikel ini kita harus menyusun kerangka berita seperti yang pertama itu ada teras berita, yaitu menyampaikan informasi paling penting di awal. Kemudian yang kedua itu ada isi berita yang menyampaikan rincian lebih lanjut tentang kejadian. Nah, yang ketiga ini adalah penutup, yang dimana penutup ini memberikan tambahan informasi atau kesimpulan. Nah, kemudian yang kelima, menulis judul. Buatlah judul yang singkat, jelas, dan bisa menarik perhatian pembaca. Judul ini harus menggambarkan inti dari berita secara langsung. Kemudian yang keenam, menulis teras berita. Nah, paragraf pertama harus menjelaskan inti dari berita secara singkat dan jelas dengan menjawab sebagian besar dari 5W plus 1H. Nah, yang ketujuh, mengembangkan isi berita atau dalam isi berita tersebut. Nah, mengembangkan cerita dengan memberikan rincian lebih lengkap tentang kejadian. Nah, di dalam itu kita bisa menyertakan kutipan-kutipan dari narasumber, serta kita bisa menambahkan foto sebagai bukti bahwa sumber yang kita dapat ini dapat dipercaya. Nah, kemudian yang kedelapan, menyelesaikan artikel berita. Nah, pada bagian penutup ini kita tuh memberikan informasi tambahan atau simpulan. Nah, yang relevan dengan berita yang telah kita sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyunting berita. Nah, sebelum kita mempublishkan berita tersebut, kita memastikan bahwa berita tersebut ejaan, tata bahasa, dan tidak ada kesalahan apapun. Nah, setelah diperiksa barulah kita mempublish video tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota tim kami. Selanjutnya ada contoh artikel berita yang berjudul Banjir Rendam Gang Bayangkari, Warga Mengeluh Sulitnya Akses Jalan. Pontianak, Jumat, tanggal 22 bulan 11 2024. Banjir yang menggenangi Jalan Bayangkari, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Selatan, sejak seminggu terakhir menyebabkan berbagai kendala bagi masyarakat. Jalanan yang tergenang air menjadi sulit dilalui, terutama bagi pejalan kaki dan pengendara motor. Kondisi ini diperparah oleh hujan yang terus mengguyur, serta buruknya sistem saluran di wilayah tersebut. Warga mengeluhkan dampak langsung dari banjir ini. Salah satunya adalah Emilia Farida, seorang mahasiswi yang kerap melintasi jalan ini untuk menuju kampus. Saya merasa kesulitan kalau banjir seperti ini, apalagi saat mau berangkat kuliah atau berpergian. Karena gak punya kendaraan, saya harus jalan kaki. Kadang saya terpaksa melewati lapangan di depan kos, harus berusaha juga melewati tembok pembatas. Akses jalannya bertanah dan membuat sepatu saya kotor. Apalagi musim hujan kayak gini, tanahnya jadi becek dan membuat sepatu saya kotor, ungkap Emilia Farida. Tidak hanya pejalan kaki saja, pengendara motor pun menghadapi tantangan tersendiri. Air yang menggenang kerap membuat mereka basah, terkena cipratan, terutama saat harus melewati genangan air yang dalam. Banjir yang melanda kawasan ini diduga terjadi akibat kombinasi intensitas hujan yang tinggi dan kurangnya saluran
pembuangan air yang memadai. Selain itu, keberadaan bangunan besar yang mengelilingi wilayah tersebut dan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air surut turut memperburuk situasi. Veronica Rita, salah satu yang ditinggal di Gang Bayangkari, menyampaikan harapannya agar pemerintah dan masyarakat sekitar segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Kami sangat berharap ada perhatian lebih dari pihak terkait dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Kalau hujan deras terus begini, banjirnya pasti makin parah, ungkapnya. Hingga kini, belum ada tindakan untuk memperbaiki kondisi jalan serta saluran yang mengendap di Jalan Gang Bayangkari. Warga berharap solusi segera ditemukan agar akses jalan kembali normal dan aktivitas mereka tidak terganggu. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.